Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vini Astrina. Saya mahasiswa PPG kategori 1 gelombang 2 dari LPTK Universitas Lampung. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan tanah air kita sama-sama berdiri untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yuk dipimpin selfie teman-temannya, yang lain diharap berdiri ya nak. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, duduk kembali. Ibu absen dulu ya kehadiran hari ini. Eka, Fitri, Jihan, sakit, Arafa, Dani, Robi, sakit juga, Nasyanda, Putriani, Rama, Rahayu, Rizka, Safitri, Yahya, Selvi, Sherly, Siska, Sutiar, sakit juga, Tati, Triputri, Ugi, Wima. Oke, Gus. Untuk ketiga teman kalian kita doakan supaya cepat sembuh ya nak ya. Sudah siap untuk belajar? Ya. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran, yuk kita semboyankan yel-yel kita, yaitu tepuk semangat untuk menambah konsentrasi dan semangat belajar kalian. Yuk. Dipimpin sama Arafa. Tepuk semangat. Oke, terima kasih Arafa. Oke, kemarin kita sudah membahas tentang pengertian dari cerpen dan ciri-ciri cerpen.
apa yang kalian ketahui tentang cerpen? Masih ingat tidak? Apa itu cerpen? Cerita pendek Cerita pendek? yang menceritakan suatu cerita dengan jelas, singkat, padat. Ya, yang menceritakan para tokohnya dengan singkat dan jelas ya. Jadi yang dikatakan cerpen itu adalah karangan prosa atau karangan bebas yang tidak lebih dari 10.000 kata ya, yang hanya memiliki satu konflik dan satu alur saja yang dapat dibaca sekali duduk ya. Bisa dipahami ya Naya apa itu cerpen. Setelah itu ciri-ciri cerpen apa? Ada yang masih ingat? Sebagai sarana pendidikan. Setelah itu hiburan, berbentuk prosa, tidak lebih 10.000 kata. Kita bisa belajar perbendaharaan kata di dalam sebuah cerpen. Oke, pada materi hari ini kita akan mempelajari tentang cerpen ya Naya, tapi masih masuk ke dalam unsur-unsur intrinsiknya ya, unsur intrinsik cerpen yang akan kita pelajari. Apa sih unsur intrinsik dalam sebuah cerpen? Ada yang tahu? Unsur-unsur cerpen ada berapa? Ada dua. Apa saja? Intrinsik dan ekstrinsik. Kalau unsur intrinsik? Oke, unsur yang membangun karya sastra dari dalam. Oke, materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah unsur intrinsik, yaitu unsur yang membangun karya sastra dari dalam. Tujuan kalian dalam mempelajari materi ini adalah diharapkan kalian mampu mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam sebuah karya sastra, terutama cerpen, dengan secara tepat dan penuh tanggung jawab. Ini kompetensi dasarnya ya Nak ya. Ini tujuan indikatornya, menjelaskan unsur pembangun karya sastra, mengidentifikasi unsur. Nah, ini unsur-unsur cerpen. Unsur cerpen itu ada dua, yaitu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Yang akan kita pelajari pada hari ini adalah unsur intrinsik. Ada berapa unsur intrinsik? 7, yaitu ada tema, latar, sudut pandang. Ya, tema apa itu tema? Judul cerita. Tema itu adalah gagasan pokok dalam sebuah cerpen ya. Latar itu ada tiga, apa saja? Waktu, tempat, dan suasana. Alur, maju, alur flashback, dan yang ketiga campuran. Kalau penokohan dan perwatakan ada berapa? 3, apa saja? Antagonis. Setelah itu protagonis, dan yang terakhir tritagonis. Inilah yang akan kita pelajari. Oke, kalian simak. Ibu sudah menyiapkan satu video, teks video cerpen. Kalian simak ya Naya. Amati ya.
Oke, sudah disimak? Sudah. Sebelumnya link ini sudah pernah Ibu bagikan sebelumnya pada kalian ya, untuk kalian pahami dan kalian pelajari. Sekarang Ibu mau tanya, apa yang kalian dapatkan dari video cerpen tersebut? Ya, Rizka. Kerja keras untuk menggapai mimpi, kegigihan seorang gadis kecil untuk mengubah kehidupannya. Ya, cerita teks dalam video itu adalah menggambarkan seorang gadis kecil untuk meraih mimpi dengan cara apa? Yaitu bekerja keras dengan gigih, dengan giat, yaitu dengan belajar. Oke, siapa tokoh yang ada di dalam cerpen tersebut? Ya, Siska. Sang gadis kecil. Tadi tempatnya di mana? Lokasinya? Lokasi ceritanya di mana, Nak? Di sebuah desa. Ya, setelah itu pembelajaran apa yang kalian dapatkan dari cerpen tersebut? Ketika Ya, apa? memiliki cita-cita dan impian, harus berusaha untuk memperoleh dengan cara memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk terus belajar, Ya. berdoa dalam mewujudkannya. Ya, itu adalah pesan yang disampaikan dalam cerita cerpen tersebut ya. Oke, sekarang kalian sudah masuk ke dalam kelompok kalian masing-masing ya, Nak? Sudah. Ini Ibu bagikan LKPD dan bahan ajar yang akan kalian kerjakan ya. Dan akan kalian diskusikan. Di dalam LKPD yang Ibu bagikan, di situ ada teks cerpen yang berjudul 3 tetes air mata guru. Di situ kalian pelajari, kalian baca dan kalian pahami. Lalu kalian cari unsur-unsur intrinsiknya ya. Oke, silakan kalian untuk berdiskusi. Buka LKPD-nya. Kalau ada yang kalian tidak pahami terkait dengan ketujuh unsur intrinsik tersebut, bisa kalian buka bahan ajar yang sudah Ibu berikan atau Ibu bagikan, atau bisa kalian bertanya langsung kepada Ibu. Oke, kalian baca terlebih dahulu teks cerpennya. Setelah itu baru kalian diskusikan mengidentifikasi unsur intrinsik dari ketujuh unsur tadi, yaitu tema, penokohan, dan perwatakan, alurnya, latarnya. Setelah itu sudut pandangnya, gaya bahasa, dan amanatnya. Oke, silakan kalian kerjakan. Oke, ada kesulitan tidak? Tidak, bisa ya menentukannya ya, Nak ya? Oke. Baca terlebih dahulu teks cerpennya, baru kalian bisa mengetahui apa saja unsurnya. Oke, ada kesulitan tidak? Bisa? Oke. Menentukan sudut pandang bisa? Bisa. Lihat di bahan ajarmu, pengertiannya apa dari sudut pandang. Ya, tapi bisa menentukan tema ya, Nak ya. Oke, silakan kalian kerjakan.
Sekarang kan ada kesulitan tidak? Lagi menentukan apa itu? Amanatnya. Oke. Yang lain, teman yang lain, Wima, Ugi, bantu temannya. Oke, ini lembar identifikasi unsur yang kalian kerjakan ya, Nak ya. Ini adalah lembarnya. Itu kalian tentukan tema, penokohan dan perwatakan, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Itu kalian isi dan kalian cari jawabannya atau analisisnya. Ya. Oke, jangan lupa hasil diskusi kalian tuliskan di lembar identifikasi unsur intrinsik cerpen. Oke, sudah? Oke, kalau sudah, sekarang kalian presentasikan hasil kerja kelompok kalian ke depan, ya Nak ya? Oke, sekarang Ibu mulai dari kelompok 2. Silakan maju ke depan dan presentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari unsur intrinsik cerpen kami yang berjudul Air Mata Burukku yang akan dibacakan oleh Saudara Ali. Tema makna pelaksanaan upacara berjaya pada hari Senin. Ketika kelasku mendapat jadwal menjadi petugas upacara, penokohan dan perwatakan, mewarisa Regini Gayatri sebagai siswa, wataknya pintar, baik dan rajin, berusaha dan berlatih. Pak Fajar, wakil kepala sekolah, watak baik, tegas dan emosional ketika mengingat perjuangan pahlawan. Para putri, wataknya baik. Sapani, wataknya jahil. Deska Parosara, Enfiros Resa, Rosiana Caca Rani berwatak baik. Alur maju. Dimulai cerita tokoh Gayatri mulai berlatih menjadi petugas hingga berhasil menjadi petugas upacara. Latar, tempat di lapangan upacara sekolah. Suasana hikmat, tegang dan haru. Tibalah hari upacara kami melakukan dengan baik, penuh hikmat, tegang dan haru karena tangisan dari Pak Fajar. Sudut pandang, orang pertama tunggal menggunakan kata aku. Hai, namaku mewarisi Ragini Gayatri, biasa dipanggil Ragini. Aku termasuk pandai di kelas. Gaya bahasa, menggunakan bahasa sehari-hari. Terbukti di dalam teks cerpen tersebut tidak ada penggunaan makna, kiasan atau pasdes atau huruf majas. Cenderung bahasa uyak digunakan adalah bahasa sehari-hari. Amanat, kita harus dapat mengenal dan menghargai jasa para pahlawan serta bersungguh-sungguh dalam berlatih dengan serius
ketika diberi tanggung jawab untuk menjadi petugas upacara. Para pahlawan kita berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Kalian harusnya menghargainya. Upacara bendera sebaiknya dilakukan dengan baik untuk mengenang jasa pahlawan. Oke, kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Tidak? Cukup? Oke. Ditutup. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan identifikasi unsur intrinsik cerpen berjudul 3 Tetes Air Mata Guruku yang akan dijelaskan oleh Septia Sinta. Tema, makna pelaksanaan upacara bendera pada hari Senin. Penokohan dan perwatakan Mawarisa Ragini Gayatri. Sebagai siswa, wataknya adalah pintar, baik dan rajin, berusaha dan berlatih. Pak Fajar, wakil kepala sekolah. Wataknya adalah baik, tegas, dan emosional ketika mengingat perjuangan pahlawan. Para putri wataknya baik. Hafani wataknya jahil. Desca Fanosara, Empiros, Resia, Rosiana, Cacalani berwatak baik. Alurnya adalah maju, latar tempat di lapangan upacara sekolah. Suasana khidmat, tegang dan haru. Sudut pandang, orang pertama tunggal menggunakan kata aku. Gaya bahasa, menggunakan bahasa sehari-hari. Amanat, kita harus dapat mengenang dan menghargai jasa para pahlawan, serta bersungguh-sungguh dalam berlatih dengan serius ketika diberi tanggung jawab untuk menjadi petugas upacara. Oke. Baiklah, sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin menanggapi? Ya, Rizka. Berikan bukti atau alasan dari kutipan teks tersebut amanatnya. Buktinya. Para pahlawan kita berjuang dan kemerdekaan Indonesia. Kalian harusnya menghargainya. Upacara bendera sebaiknya dilakukan dengan baik untuk mengenang jasa pahlawan. Bagaimana Rizka? Ya. Oke. Ada lagi yang ingin menanggapi? Tidak, cukup. Oke. Sekian dari Tutup. kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir menuju kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Identifikasi unsur intrinsik cerpen yang berjudul 3 Tetes Air Mata Guruku, karya Dian Kalila Sumboga. Tema: makna pelaksanaan upacara bendera pada hari Senin. Penokohan dan perwatakan. Mawarisa Ragini Gayatri. Sebagai siswa, wataknya baik, pintar, baik, dan rajin, berusaha dan berlatih. Pak Fajar, wakil kepala sekolah, berwatak baik, tegas, dan emosional ketika mengingat perjuangan pahlawan. Para putri, wataknya baik. Kavani, berwatak jahil. Deska, Faros, Sarah, Empiros, Resia, Rosiana, Caca, Lani berwatak baik. Alur, menggunakan alur maju. Latar, tempat di lapangan upacara sekolah. Suasana, khidmat, tegang, dan haru. Sudut pandang, orang pertama tunggal menggunakan kata aku. Gaya bahasa, menggunakan bahasa sehari-hari. Amanat, kita harus dapat mengenang dan menghargai jasa para pahlawan, serta bersungguh-sungguh dalam berlatih dengan serius ketika diberi tanggung jawab untuk menjadi petugas upacara. Oke, ada yang ingin menanggapi? Ya, Rizka. Bukti penokohan dan perwatakan. Tokoh Regini berlatih menjadi petugas upacara, dan salah satunya temannya bercanda, Pak Fajar menuntut
subur dan akhirnya Regini dan teman-temannya berlatih dengan bersungguh-sungguh. Oke, Siska. Bagaimana, Rizka? Ya. Sebutkan bukti atau alasan dari sudut pandang. Sudut pandang. Hai, namaku Mawarisia Regini Gayatri, biasa dipanggil Regini. Aku termasuk pandai di kelas. Tadi sudut pandangnya orang keberapa? Orang pertama. Pertama tunggal. Jadi kalau sudut pandang orang pertama tunggal, ciri-cirinya adalah menggunakan kata aku dalam cerita tersebut. Oke, ada lagi yang ingin ditanggapi? Tidak? Oke, silakan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, dari hasil diskusi yang kalian kerjakan untuk menentukan atau mengidentifikasi unsur intrinsik, Ibu apresiasi ya. Berarti kalian sudah mampu memahami dan mengidentifikasi dari unsur-unsur intrinsik. Oke. Sekarang hasil kerja kelompok kalian tadi, kalian hitung penskorannya ya Nak ya, dari masing-masing kalian ya, bahwa yang kalian isi tadi untuk unsur intrinsiknya jawabannya sudah tepat ya. Di sini jumlah penskorannya tidak terlihat ya Nak ya. Di LKPD kalian sudah Ibu lampirkan ya. Kalau poinnya benar semua berarti poinnya 4. Jumlah keseluruhan poin itu 20. Semua nilai kalian ya di checklist lengkap atau tidak. Kalau lengkap 4, kalau kurang 3, kalau tidak lengkap 2, atau kalau kalian salah menjawabnya tulis 0. Ya, setelah itu kalian jumlahkan dan itulah hasil tugas kalian. Oke. Sekarang kalian buat dulu penskorannya. Sudah? Sudah. Oke, nanti LKPD-nya dikumpulkan ya Nak ya. Oke, sekarang Ibu mau merefleksi pembelajaran hari ini. Bagaimana apakah ada kesulitan dalam memahami unsur intrinsik? Tidak ada. Oke, berarti kalian sudah bisa memahami ya Nak ya. Lalu apa manfaat kalian mempelajari materi hari ini? Coba Shirley. Mendapatkan pada pelajaran cerita pendek banyak ragam dan tema, sehingga kita akan memperoleh isi cerita yang menarik sesuai dengan tema-tema cerita pendek tersebut. 2. Mengubah pola berpikir. Cerita pendek yang mempunyai karakter cerita yang luas biasanya memiliki banyak arti dan manfaat yang terkandung dalam isi cerita pendek tersebut. Dengan membaca cerita pendek, pikiran kita terkadang bisa dipengaruhi oleh isi cerita tersebut. Ya, itu manfaat yang bisa kalian peroleh dari mempelajari cerpen. Oke, kesimpulan dari materi hari ini yaitu untuk mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik cerpen itu sebenarnya tidaklah sulit ya. Kenapa Ibu katakan tidak sulit? Kuncinya asal kalian mau membaca keseluruhan teks dan memahami isi teks, maka kalian akan mampu menjawab atau mengidentifikasi setiap unsurnya, baik itu tema, amanat, alur, penokohan, perwatakan, sudut pandang, gaya bahasa maupun amanat. Ya, kuncinya hanya satu. Kalian mau membaca. Kenapa manfaatnya? Untuk mempelajari unsur-unsur intrinsik ini adalah agar kalian bisa mengetahui ciri-ciri dari teks cerpen. Bahwa di dalam teks cerpen itu ada unsur yang membangun karya sastra dari dalam, yaitu 7 unsur itu tadi. Bisa dipahami sampai di sini Nak? Bisa. Oke. Ya, ini ada post test ya. Kalian kerjakan 5 soal ini ya, untuk Ibu melihat
ke pemahaman kalian sampai di mana terhadap materi unsur-unsur intrinsik. Oke, silakan kalian kerjakan. Oke, sudah nulisnya? Sudah. Kalian kerjakan, Ibu kasih waktu ya untuk mengerjakannya. Silakan kerjakan. Oke, kalau kalian sudah selesai, Ibu minta kalian mengoreksi sendiri ya hasil jawaban kalian dengan jujur ya. Ini adalah jawaban dari post-test pertanyaan yang tadi. Paham? Ya, kalian samakan jawabannya dengan jawaban kalian. Setelah itu kalian tulis penskorannya. Jawaban benar dikali 2. Itulah hasil dari nilai kalian. Oke. Sudah? Ada yang dapat nilai 100? Ada. Pintar. Oke, kelas 9A, anak-anak yang pintar. Oke, Ibu bangga sama kalian. Oke. Ibu cukupkan materi kita sampai di hari ini ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur kedua dari teks cerpen, yaitu unsur apa? Ekstrinsik. Kalau hari ini kita mempelajari tentang unsur intrinsik, maka pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang unsur ekstrinsik. Oke, kalian pelajari materinya ya dari bahan ajar yang Ibu bagikan. Setelah itu nanti pada pertemuan berikutnya kita akan melakukan tanya jawab. Oke, kumpulkan buku dan LKPD-nya ke depan. Ya, kumpulkan di sini. Oke, kalau sudah kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke, karena jam pelajaran kita sudah selesai ya untuk hari ini. Sebelum Ibu akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Yahya, pimpin doa teman-temannya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akhiri ya, Nek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi. Oke, kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih.